Hai guys, welcome back lagi di episode terakhir nih. Mau kelar janji Juni ya. Berakhirnya bulan Juni berarti kelar juga nih. Sedih nggak tapi mau lanjut? Kalau rame baru lanjut part 2 ya. Kayak TikTok. Makanya pada bantu-bantulah like dan subscribe di bawah biar bisa jadi 3 juta begitu bener ya, supaya happy sedikit nih gue gitu kan, semangat kagak sedih mulu bawaannya. Macam cerita kali ini nih yang datang dari temen kita namanya Hagi. Hagi dari mana Hagi? Hagi ini dari Batam geng, tapi ceritanya Hagi ini tuh terjadi di Kepulauan Riau, tepatnya di Tanjung Pinang, dimana waktu itu si Hagi sedang ingin merayakan liburan akhir tahun baru. Liburan akhir tahun mau menyambut tahun baru bersama pacarnya tuh di sono tuh. Ya disclaimer aja tapi sebelumnya ya, mohon jangan dijudge dulu nih. Permasalahan Hagi liburan kok sama pacarnya berdua dong begitu. Astagfirullahaladzim, itu kan bukan muhrim. Ngapain kalian berdua di kamar? Ya udah dengerin dulu ya, jangan kita dimarahin. Marahin aja tuh Haginya. Sabar-sabar dulu, tapi lu ntar darah tinggi. Nah, jadi memang waktu itu si Hagi ini konteksnya masih pacaran sama pacarnya namanya Arina. Jadi kenalnya katanya udah lama lah. Nah, di tahun 2014, mereka yang memang tinggal di daerah Batam itu memutuskan untuk mau liburan tahun baru di sebuah villa di daerah Bintan, Tanjung Pinang. Karena ya ke sana dari tempat mereka katanya nggak begitu jauh. Kalau kalian mungkin ada bertanya-tanya nih, kan tinggal di Batam kenapa nggak ke Singapura aja begitu? Deket kan tuh dari Batam tuh. Jawabannya katanya bosen gengs. Dari kecil gitu sampai masa-masa sekolah, waktu cabut-cabut sekolah tuh sering banget udah ke Singapura. Udah nggak kehitung bolak-balik ke Singapura berapa kali. Malam minggu juga kalau iseng itu kan bosen lah pergi ke sana. Malah katanya sebenarnya deketan ke Singapura memang daripada ke Bintan. Ih, sombong amat ya dengerin kita ya. Macam kayak dirasa-rasa tuh pasar Minggu Depok kali begitu. Si Hagi katanya kalau bosen kan ke sana nongkrongnya di mana? Di Marina Bay. Lah kita kalau bosen ke Depok nongkrongnya di mana? Di Margo City begitu. Ya, peace, love, and gaul ya masyarakat Depok. Nah tapi udah tuh, pokoknya mereka kan kesana nyewa sebuah villa. Hasil rekomendasi dari temennya Arina gitulah. Yang niatnya mereka nih mau menikmati nuansa-nuansa suasana pantai. Nah itu tuh yang nggak ada di Batam ataupun Singapura. Ya kalau Batam sama Singapura kan adanya langsung laut aja begitu ya. Di Singapura ada pantai juga pantai buatan, nggak ada yang alami. Kalau di Bintan tuh Tanjung Pinang bagus-bagus katanya pantainya. Nah tapi FYI juga ya, si Hagi nih memang orangnya katanya cukup peka alias indigo gengs. Cuma indigonya ini semacam atau sebatas peka aja udah. Bisa merasakan energi dari entitas atau makhluk-makhluk gaib. Dan sesekali ya bisa lihat. Tapi jikalau memang makhluk itu energinya besar banget, atau memang mau menampakkan dirinya aja, udah begitu. Maksudnya dia nggak bisa nih kayak nerawang-nerawang ngebantu makhluk yang minta tolong ataupun berinteraksi. Nggak sejauh itu gengs, karena memang dia juga tidak mau mengasah. Perkara jujur katanya sih ganggu buat dia. Ya selama makhluk-makhluk itu nggak aneh-aneh, pokoknya berusaha diabaikan aja lah sama si Hagi. Oke, balik lagi nih ya. Waktu mereka udah sampai ke villanya itu sekitar 2 jam perjalanan, ternyata konsep villanya ini itu terdiri dari beberapa bungalow-bungalow dan memiliki kolam renang tuh di tengahnya. Jadi kolam renangnya kolam renang bersama, bukan tipe private yang satu villa semuanya di situ, enggak. Untuk dapurnya sendiri pun sharing. Jadi hanya kamar dan kamar mandi aja tuh yang dalam satu sendiri-sendiri. Dan karena di situ mendekati tanggal-tanggal tahun baru, jadi mereka nggak sendirian. Sekitar di sana pokoknya ada total 8 bungalow dan yang terisi 5. Ya berarti kan kira-kira cukup ramai ya. Ada yang memang keluarga, atau ada juga yang sama pasangan. Tapi nggak tahu yang pasangannya udah kawin atau masih pacaran juga tuh. Usil banget ya mulut gue. Nah sebenarnya pas sampai sana, Hagi sih udah merasakan adanya energi-energi nih dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Cuma menurut Hagi di semua tempat mah ya pasti ada. Hanya berbeda-beda aja tuh energinya. Ada yang kayak ya udah, memang ada energinya, tapi ada juga yang bisa merasakan energinya tuh membuat Hagi nih jadi kayak mual dan pusing gitu. Saking energinya nih besar tapi negatif. Nah biasanya itu makhluknya jahat. Kalau di villa ini maksudnya tadi tuh merasakan energi ya, energi yang udah aja emang ada energi di semua tempat, makanya Hagi biasa aja. Dan pas mereka masuk nih mau nyari penjaga villanya, karena di situ nggak ada lobby gengs. Jadi memang sebelumnya udah janjian nih sama penjaga villanya buat datang jam sekian mau ngambil kunci. Nah pas masuk mereka langsung ke daerah kolam renang tuh. Hagi dan Arina di situ melihat ada laki-laki. Ya kira-kira umurnya sih di bawah mereka, mungkin SMA ya. Karena waktu itu Hagi sama Arina konteksnya sudah bekerja. Dimana si laki-laki muda ini itu berdiri diem aja memandangi kolam gengs. Awalnya Hagi sama Arina juga nggak tahu itu tamu sini atau siapa.
apa. Jadinya mereka ya berdiri di situ sambil nungguin si penjaga villanya nih. Mereka sambil ngobrol-ngobrol ya, kira-kira nanti kita dapat bungalow yang mana ya? Karena di beberapa bungalow nih terlihat udah ada kayak baju-baju dijemur, terus ada sendal-sendal juga yang menandakan berarti kan ada tamu yang nginep di situ. Tapi selama mereka ngobrol, si pemuda tadi tuh masih diem aja gitu, gak bergerak ataupun apa kayak sesekali noleh kali ya. Yang wajarnya orang lagi sendirian kalau bengong terus tahu-tahu ada denger suara orang-orang ngobrol kan minimal noleh kayak siapa sih? Ini enggak, diem aja udah. Si Hagi ngerasa udah ada yang nggak wajar nih. Tapi menurut dia saat itu dia nggak melihat apa ya adanya penampakan-penampakan gitu, enggak. Kalau masalah merasakan energi itu kan ya tadi sedari masuk juga udah ngerasain ya karena makhluk halus tuh ada di mana-mana. Cuman kan nggak bisa ngedetek itu energinya nih berasalnya dari mana nih. Sampai tahu-tahu ada kayak bapak-bapak itu datang langsung nyamperin mereka. Tapi sebelum ke arah si Hagi, si bapak ini melewati pemuda tadi terus kayak nepuk pundaknya sambil bilang, "Bim, ngapain kamu? Itu loh tamu dari tadi nungguin, dikasih minum lah." Dan si pemuda itu kayak baru merespon, tapi raut wajahnya kayak kebingungan. Terus dia berjalan pelan, cuman tatapannya masih kayak kosong. Persis tadi kayak waktu dia bengong, jadi habis ditepok kebingungan terus dia kayak ya udah jalan gitu kayak orang linglung. Nah, habis itu si bapak tadi baru deh nyamperin si Hagi. Dia memperkenalkan dirinya namanya Pak Tama, memang yang punya villa itu. Sembari menunjukkan nganterin ke bungalow mereka, yang ternyata nggak jauh nih letaknya dari kolam. Tapi by the way, semua bungalownya sih katanya ya menghadapnya ke kolam, cuma bukan di pojokan aja dapetnya. Oke lah, si Arin ini seneng tuh dapet bungalow yang itu. Dibukain kan ternyata dalamnya udah bersih nih, udah dibersihin dari tadi katanya. Sampai di kasurnya tuh ada apa sih angsa-angsaan gitu sama bunga-bunga macam pengantin baru. Lah kagak tahu aja si Pak Tama kalau Hagi sama Arina tuh belum kawin, belum nikah. Ya dari situ si Pak Tama nih jelasin fasilitas di sana nih ada apa aja. Pantry atau kitchen tuh boleh digunain, emang buat bersama-sama. Lo mau bikin apa? Kopi, bikin teh, bikin mie. Ada di sana tuh tinggal diambil aja udah disediain. Kolam renang juga boleh digunain sampai jam 8 malam. Lebih dari jam itu sih sebenarnya tetap boleh, tapi jangan berisik soalnya kan takutnya ganggu tamu. Semua posisinya di bungalow itu mengarah ke kolam renang soalnya. Ya pokoknya sekedar formalitas informasi aja kali ya. Pak Tama bilangnya nih dia tinggal di rumah depan. Jadi di samping villanya tuh sebelum tadi mereka masuk itu emang ada rumah. Nah kalau ada apa-apa pokoknya Pak Tama bisa ditemui di sana ya. Oh oke Pak, kata si Hagi. Ya udah mereka ditinggal. Nah pokoknya mereka di sana tuh 4 hari 3 malam. Yang mana di malam ketiga nanti itu adalah malam tahun baruan ke 2015. Dan besoknya mereka balik tuh tanggal 1 kan ke Batam lagi. Ya udah pas mereka sampai itu udah santai-santai dulu nih. Mereka nggak punya itinerary, nggak punya jadwal khusus lah. Jadi abis leha-leha sebentar gitu kan, mereka memutuskan untuk berenang yuk. Nah, waktu mau berenang ada adegan nih si Arina ke dapur dulu. Jadi dapurnya itu juga semacam dapur terbuka, gengs, yang kelihatan dari kolam renang tuh. Banyak kursi-kursi juga tuh buat duduk di sana. Nah, si Hagi berenang duluan tuh sendirian. Sambil ngeliat ke sekitar kok kayaknya nggak ada orang. Ini pada nggak keluar apa gimana kok sepi banget. Tapi kan di beberapa bungalow ada baju-baju dijemur tuh, ada banyak sendal-sendal juga. Yang berarti kan di dalam harusnya ada orangnya ya. Apalagi pada malas keluar gara-gara lagi panas. Ya siang-siang itu jam 3-an kan panas ya. Lagi ngeliatin kamar begitu kan sambil berenang gitu di kolam. Hagi ngeliat kayak ada yang ngintip nih di salah satu bungalow dari balik jendela gitu gengs. Tapi karena kepergok sama Hagi ngeliat, orang yang ngintip itu langsung nutup kordennya lagi. Nggak tahu kenapa sih Hagi kayak ngerasa nggak nyaman ngeliat bungalow itu. Karena di bungalow itu nggak ada tanda-tanda seperti adanya tamu. Maksudnya nggak ada sendal, nggak ada baju-baju yang dijemur kayak yang lain-lain gitu loh. Si Hagi mikir itu tadi orang apa bukan nih. Tahu-tahu kakinya Hagi nih ngerasa kayak ada sesuatu yang lewat atau kayak ngelus gitu. Gitu. Macam nyentuh sesuatu lah. Ya refleks kan kayak dia langsung kaget itu kayak ngeliat ada apaan. Kirain hewan atau semacamnya kan takut ya di kolam gitu, ular apa gimana. Tapi dilihat gak ada apa-apaan ternyata. Nggak lama sih, Arina ini datang nih, bawa minuman botolan. Yang ternyata memang disediakan gratis tuh di dapur situ tuh. Ngeliat Hagi kayak nyari-nyari sesuatu di dalam kolam, ya Arina nanya, kenapa yang? Katanya gitu kan. Tapi Hagi jawab, nggak kenapa-napa. Dia malas aja nih cerita ke Arina. Karena kan ini belum pasti. Takutnya perasaannya doang tadi kepegang sesuatu apa gimana. Udah nih, mereka akhirnya berenang tuh berdua tuh. Sampai capek deh, habis itu lapar. Habis renang kan emang sukanya lapar ya. Si Hagi naik duluan tuh dari kolam, terus ke dapur ngecek ada makanan apa. Sementara si Arina masuk duluan ke kamar buat bilas-bilas. Nah si Hagi ngeliat di dapur, ternyata cuma ada apa sih semacam pop mie kemasan lah. Ya lumayan lah buat ganjel. Pas lagi nyeduh, baru deh dia ketemu tamu lain yang keluar kamar juga mau bikin kopi. Tegur-teguran tapi mereka kayak senyum aja udah. Nah waktu Hagi balik nih bawa pop mie-nya mau ke kamar, dia ngelewatin bungalow tadi itu yang ada orang ngintip. Nah di situ si Hagi lagi-lagi ngelihat kordennya agak kebuka dikit. Yang mana itu berarti ada yang ngintip juga soalnya kayak kordennya ditarik gitu loh. Tapi karena kacanya mantul jadi agak nggak jelas dari luar. Si Hagi cuma bisa ngeliat tangan yang megang kordennya itu kukunya kayak panjang-panjang. Runcing, panjangnya beneran panjang hitam runcing gitu, gengs. Ya langsung buru-buru si Hagi ngelengos ke arah kolam ngeliatnya dia. Biar nggak ngeliat si jendela ini kan kayak, tuh kan bener bukan orang. Ya udah akhirnya dia di kamar tuh makan pop mie sendirian. Si Arina keluar-keluar
nih bawa pop mie nih, ya mupeng. Lu juga kalau di sebelah lu ada yang makan pop mie kan kayak pengen ya. Si Hagi bikinnya cuma satu doang buat dia doang, ya egois banget lu Hagi. Si Arina ngambek lah minta. Ya lu tahu kan pop mie makan satu aja kurang kenyang begitu. Ini lagi pakai acara diminta ya kurang kentang gitu ya. Akhirnya si Hagi, yaudah ini buat kamu aja, aku bikin lagi yang baru. Balik lagi dia keluar tuh ke dapur bikin yang baru. Waktu di jalan dia pas-pasan nih sama tadi tamu yang ketemu di dapur tuh yang bikin kopi. Ternyata dia tinggalnya di bungalow sebelah yang emang ada dijemur tuh baju-baju sama sendal. Ya bener kelihatan berarti kan itu emang ada tamunya di dalam. Beda sama bungalow yang ada yang ngintip tadi tuh. Nah waktu sampai di dapur, Hagi ngeliat si pemuda tadi tuh yang bengong di kolam. Nah si pemuda itu posisinya lagi berdiri di depan dispenser gitu kayak emang lagi mau ngambil minum, soalnya blebek-blebek tuh air galonnya. Si Hagi sembari ngambil pop mie terus buka bungkusnya gitu kan, nunggu gantian si pemuda ini ngambil minum. Tapi pas nengok, ini masih berdiri-berdiri aja di situ. Sampai minumannya luber-luber ke bawah tumpah. Refleks si Hagi bilang kan kayak, bang, gitu. Tapi si pemuda ini tetap diam aja. Pas dilihat ke depan mukanya gitu kan, bengong ternyata. Tapi tatapannya kosong gitu kayak bengong. Ya ditepok sama Hagi, bang. Si pemuda itu baru kayak tersadar dan kebingungan gitu ngeliat kakinya basah di lantai penuh air. Masih ngocor itu ada di dispenser. Tahu-tahu ada yang teriak, aduh Bima, bengong lagi kok. Lihat tuh tumpah semua. Ternyata itu si Patama tuh datang. Maaf ya Pak, ini anak saya Bima nih belakangan suka bengong terus, kata si Patama tuh sambil ngelap-ngelap air. Si Hagi kan kayak, oh iya aja gitu. Terus dia gantian tuh nyeduh pop mie-nya gitu kan. Habis itu ya udah balik lagi ke kamar. Sementara di jalan dia masih ngedenger nih suaranya Patama lagi ngomelin si Bima itu. Dan waktu lagi jalan, refleks aja nih matanya ngelihat ke arah jendela yang bungalow horor tadi. Bener tuh agak mau kesingkap dikit nih kordennya, tapi si Hagi langsung lengos. Udah dia buru-buru jalan sampai kamar. Arina bilang kayak, sorean kita keluar ya, nyari makan sekalian buat makan malam lah. Hagi jawab, iya. Ya masa mau makan pop mie dulu kan ya kagak mudah banget. Tapi sebelumnya mereka ini kan konteksnya belum nyewa kendaraan apapun. Tadi mereka dari pelabuhan nih naik taksi ke villa itu. Jadi dari Batam pokoknya naik ferry terus naik taksi. Si Arina bilang, ya udah kamu minta tolong aja ke Patama. Pasti dia ada kenalan lah motor-motor rental di daerah sini. Ya udah akhirnya habis makan tuh. Makan pop mie mah cepet ya, tinggal nyeruput ya. Jadi pengen pop mie kita jam segini. Lah makin bulat nih, gendut deh. Tapi perhatian kepada pop mie dari tadi udah disebut-sebut, tolonglah boleh dipajang-pajang di mari begitu kan, buat kita menyambung hidup gitu biar nggak kelaparan. Nah, balik lagi nih si Hagi ke dapur. Ya mungkin Patama masih di sana ya. Dan Meraja masih di sana. Ya udah Hagi nanya, "Pak, saya mau rental motor, ada kenalan nggak deket-deket sini?" "Oh iya ya ada," katanya. "Ini nanti sama anak saya Bima ya. Diurus sama Bima aja udah pokoknya. Dianterin." Sama Patama dibilang begitu. Dan di situ posisinya si Bima kayak orang normal udah. Dia bilang, "Oh iya Pak, nanti saya anterin ke tempat sewanya, mau berapa hari." Kayak anak normal, gengs. Mohon maaf nih ya, kirain si Hagi sama Arina tuh tadi semenjak di awal ngeliat Bima bengong doang di kolam, terus ditegur sama bapaknya, terus jalannya kayak linglung begitu kan, dikira ini anak ada kayak gangguan-gangguan mental atau gimana lah. Tapi pas ini ngomong lah, ternyata wajar kok, nggak apa-apa, normal. Nah, karena konsep motornya memang harus diambil ke tempat sewanya, bukan yang tipe dianterin gitu ya. Jadi si Bima memang disuruh nganterin ke sana dulu buat si Hagi ambil motornya, dan nanti ya udah balik lagi ke villa buat jemput Arina. Mereka janjian nih jam 5 aja jalannya ya. Saya mau mandi-mandi dulu, kata si Hagi tuh. "Oke Pak, kalau gitu nanti saya nunggu di depan," kata si Bima. Ya udah si Hagi balik dong ke kamarnya leye-leye. Sekalian kan dia juga mau bilas mau mandi nih. Udah selesai nih rapi gitu kan, nungguin Bima nggak datang-datang. Padahal ini udah jam 5 nih. Tapi kok si Bima nggak ada. Ditungguin sampai setengah jam lagi tuh, setengah 6. Tetap nggak datang-datang. Akhirnya Hagi keluar tuh, ngecek ke dapur nggak ada. Terus ke sekitaran villa juga nggak ada. Akhirnya nemu. Ternyata si Bima ini berdiri di depan pintu masuk villa, gengs. Ya iya sih, baru ingat si Hagi. Tadi emang si Bima bilang kalau katanya bakal nunggu di depan. Cuma dikira Hagi ya bakal diketok dulu lah pintu kamarnya sama Bima. Buat ngasih tahu kan udah siap gitu. Cuma tetap aja si Hagi ngerasa nggak enak nih sama Bima nih. Berarti jangan-jangan dia udah nunggu sekitar 30 menitan. Itu kan janjian jam 5, ini udah setengah 6 sore. Sorry Bim, aku kira kok bakal ngetuk kamarku. Aku nunggu di kamar soalnya, kata si Hagi gitu kan nyamperin. Tapi pas lihat-lihat kok Bima bengong lagi. Tapi kali ini ambil nangis, geng. Jadi kayak ada air mata gitu mengalir gitu, menetes. Tapi nggak heboh, kayak nangis aja biasa. Ya sama Hagi kan kayak, Bim, tetep masih bengong ya. Ditepok lagi dong sama si Hagi. Bim, tahu-tahu si Bima nangis sama makin kejar. Sampai kayak nangis gitu nutupin mukanya. Ya Hagi bingung ya. Kenapa nih bocah nangis? Apa karena kelamaan nunggu ya? Ya tapi kok masa sampai nangis? Ditanya lagi sama Hagi. Bim, kok kenapa nangis? Sambil ditepok-tepok terus kan tuh si Bimanya. Si Bima abis itu
abis dari tadi kayak gini ya, natap si Hagi. Tapi di situ si Hagi merasa tatapannya Bima kali ini tuh bukan kayak tatapan kosong kayak waktu dia bengong-bengong sebelumnya, tapi tatapannya tuh kayak ada isinya gitu, kayak alias si Bima ini terlihat seperti kerasukan. Nah, kata si Hagi nih, orang kerasukan itu nggak selalu heboh kayak yang di TV-TV atau yang di film-film horor gitu, yang teriak-teriak jempalitan sana sini gitu kan, ngusruk-ngusruk di tanah. Kebanyakan katanya orang kesurupan itu emang kayak suka bengong-bengong gitu terus nangis, mirip orang-orang gangguan mental. Tapi karena Hagi ini emang udah asam garam dengan hal-hal macam begini nih ya, udah ngerti dia. Makanya mungkin katanya kalau orang lain melihat si Bima, itu dikiranya si Bima kena gangguan mental atau depresi kali. Cuma kalau yang Hagi lihat, aura dan energi dari matanya itu emang udah beda. Ini mah kesurupan. Dan refleks langsung ditampar tuh sama Hagi. Jadi waktu si Bima habis nangis-nangis tutup muka gitu kan, terus ngeliatin si Hagi, langsung ditepok gitu kan. Hagi melakukan itu bukan karena dia kaget, cuma memang refleks karena tahu nih ada isinya nih, kayak mau disadarkan, kayak sadar lo. Dan bener aja seketika itu juga Bima langsung tersadar dan kayak linglung kayak, saya kenapa pak? Lah malah nanya begitu dia. Si Hagi kan juga jadi bingung ya. Akhirnya Bima dianterin dulu nih ke dapur nih buat, udah kamu minum dulu deh. Baru si Hagi nanya, kok tadi nggak ingat habis ngapain? Si Bima malah jadi kayak kaget ya. Emang aku tadi habis ngapain? Hagi jawab, gua habis kerasukan. Baru di situ si Bima bilang, kalau memang akhir-akhir ini dia merasa kayak sering hilang konsentrasi dan merasa tahu-tahu ada berada di tempat lain. Tapi kalau bapaknya ngeliat katanya si Bima ini lagi bengong. Cuma perasaannya Bima, enggak, aku nggak lagi bengong. Aku lagi melakukan sesuatu tapi habis itu lupa habis ngapain. Jadi kayak halusinasi gitu mungkin ya. Ya tapi Hagi ini kan tipe-tipe yang nggak mau drama-drama dengan urusan-urusan seperti itulah. Dari awal kan tadi udah dijelasin ya, dia nggak mau mengasah hal-hal kayak gitu karena dibilangnya ganggu. Ditambah lagi si Hagi ini memang jatuhnya kan nggak kenal sama Bima. Berarti Hagi ini tipe-tipe yang mengusung moto kayak, untung ini cerita kalian bukan cerita gua. Udahlah, kagak usah drama, kagak urusan. Yang penting sekarang anterin gue lah sewa motor. Udah mau maghrib ini, udah mau gelap. Ya karena di sini Bima udah sadar dan istilahnya juga udah nggak kenapa-napa ya. Mereka jalan deh tuh boncengan. Si Hagi ini dibonceng nih menuju ke tempat penyewaan motor. Di mana mereka nih melewati sebuah jembatan di kilometer 8 katanya. Jadi villanya tadi tuh di kilometer sekian lah. Kita nggak bisa sebutin. Dan tempat sewanya itu ada di sekitar kilometer 7. Nah jadi mereka harus ngelewatin tuh jembatan di kilometer 8. Jadi kalau di sana katanya memang mereka nih nyebut daerah-daerahnya tuh dengan nama kilometer sekian gitu gengs. Dan waktu itu situasinya sebenarnya nggak sepi-sepi banget. Cuma ya maghrib gimana sih, udah mau gelap, kendaraan-kendaraan juga nggak begitu banyak yang lalu lalang. Pas lewat jembatan itu, Hagi ngeliat jelas 3 wanita yang berdiri di pinggir jembatan. Yang mana 3-tiganya semuanya bukan manusia. Karena yang satu wajahnya ada yang rusak, yang satu jelas kita sebut aja Mbak Kak ya, Mbak Kun. Dan yang satu lagi kagak ada kepalanya. Tapi badannya mah badan perempuan memang. Hagi kan jelasin sebelumnya kalau dia melihat penampakan nih, berarti antara itu sosok energinya memang kuat yang biasanya jahat, atau memang ya mau sengaja aja mereka menampakkan diri. Nah yang di jembatan itu, tipe sosok yang energinya kuat dan jahat. Sampai Hagi langsung merem dan baca-baca doa, iya sampai merinding. Gak suka deh kalau cerita gini malam-malam. Kenapa sih harus malam? Pagi kita kagak bisa, harus kerja. Padahal besok libur ya, Selasa ya, tapi hari Senin. Kalau bikinnya besok pagi nggak keburu ntar ngeditnya, gue ditagi-tagi mulu. Yaudah lanjut lah ya, kalian juga kan katanya untung ini derita lo bukan derita gue begitu ya. Kurang ajar lu. Nah di situ sepertinya si Bima tampaknya biasa-biasa aja, kagak ngeliat dia. Sampai akhirnya mereka nyampe tuh di tempat sewa motor itu yang ternyata udah tutup. Ya nggak tahu aja, sial aja kali si Hagi tuh. Kata Bima sih biasanya tutupnya jam 6 kok. Dan mereka sampai situ padahal jam 6 kurang dikit aja. Tapi lah udah tutup, digedor-gedor juga kagak ada orangnya. Ya udah mau gimana lagi? Hagi bingung nih gimana mau makan malam sama Arina, nggak ada kendaraan. Akhirnya kata si Bima, ya udah dipinjemin aja tuh motornya pakai dulu. Oh ya bagus lah, kan soalnya nggak ada option lain. Mau ke tempat sewa lain selanjutnya kayak takutnya nggak keburu juga, udah tutup juga kan percuma. Daerah sana kata tutupnya jam 5 jam 6-an. Baliklah mereka ke villa. Tapi waktu arah balik kan mau nggak mau nih ngelewatin si jembatan kilometer 8 tadi tuh. Nah sebelumnya si Hagi udah nanya ke si Bima, ada jalan lain nggak harus lewat situ. Tapi si Bima bilang nggak ada. Itu jembatan terkenal kok. Terkenal apa? Iya terkenal, banyak yang suka uji nyali di situ. Soalnya banyak penunggunya katanya. Mohon maaf ya, si Bima ini polos apa odong sih? Kayak bodoh amat kalau terkenalnya begitu. Itu mah terkenal horor namanya. Berarti jangan lewat situ Mali. Kesel kita dengernya. Kalau terkenal apa? Terkenal Instagramable, bagus di situ foto gitu, atau ada sejarah-sejarah yang penting gitu ya. Boleh, itu terkenal kok jembatannya. Tapi kalau ada baik uji nyali di situ kan berarti horor. Pantesan aja ya emang tadi si Hagi ngeliat ada 3 biji tuh nongkrong di situ tuh. Ya cuman mau nggak mau ya kita merinding lagi, tahu mereka balik tuh lewat jembatan itu lagi. Dan bener aja 3 sosok tadi tuh masih di sana. Sampai-sampai yang satu tuh yang kepalanya kagak ada, hampir mau ngikut deh. Tapi si Hagi langsung baca-baca. Kita baca doa dulu deh.
Nah mungkin karena Hagi sensitif ya, jadi macam kayak apa ya, magnet bagi makhluk-makhluk tersebut gitu, sampai ada yang mau ngikut tapi nggak jadi karena si Hagi udah baca-baca tuh. Ya udah mereka nih sampai nih villa nih, Bima ngasih kunci motornya dan Hagi jemput si Arina. Mereka pergi tuh nyari makan, udah balik lagi habis makan ke villa, nggak ada cerita yang gimana-gimana lagi lah malam itu. Besok paginya mereka nih mau nyari sarapan, karena kalau di villa itu ya profitnya si Popmi tadi tuh. Kalau tamu-tamu lain rata-rata udah pada beli daging-dagingan sama ikan-ikanan buat dimasak di dapur. Pagi-pagi baru kelihatan rame tuh, tamu-tamu yang nginep di situ baru pada keluar tuh kelihatan. Nah Hagi sama Arina keluar nih nyari sarapan, masih pakai motornya Bima belum dibalikin. Sekalian mereka nih mau sewa motor, jadi nanti si Arina bawa balik motornya si Bima. Kan enak kalau dari pagi ya, biar nggak drama lagi tutup. Mereka ini rencananya soalnya hari itu mau ke pantai. Ya udah habis makan, mereka menuju ke tempat sewanya tuh. Lah otomatis lewatin si jembatan kilometer 8 dong. Si Hagi udah males nih. Tapi berhubung itu kan masih pagi, masih jam 9 terang. Dan pas lewat ternyata nggak ada apa-apaan. Ya mungkin karena terang dan ramai kali ya. Belum pada bangun kali itu 3 biji yang kemarin. Ya kalau kemarin kan soalnya maghrib dan suasananya lebih horor, nggak baik yang lalu lalang. Ya udah tenang dong, happy dong nggak ngeliat yang ada yang serem-serem. Sampai di sana tapi ternyata masih belum buka itu tempat sewanya, bukannya jam 10. Ada tulisannya kan ya, oh tulisannya jam 10 bukanya. Ya udah tungguin tuh sejam. Jam 10 bener baru dibuka tuh ada yang datang. Ya udahlah sewa motor lah. Dan Arina bawa motornya Bima nih, iring-iringan mereka balik ke villa dulu. Dan pas balik lagi di jembatan kilometer 8 nih, udah nggak ada tuh sosok-sosok itu tuh pagi-pagi tuh. Singkat cerita mereka sampai ke villa terus balikin motornya Bima. Hari itu juga Bima tampak normal-normal aja. Hagi sama Arina siap-siap nih mau mantai nih. Pas pergi pas-pasan sama Pak Tama. Si Hagi nanya dong, kayak Pak, kalau ke Pantai T nih, kita nyebutnya Pantai T aja ya. Cuma kalau orang Bintan sama teman-teman di Tanjung Pinang nih, katanya mah udah pasti tahu Pantai T yang dimaksud sama Hagi nih. Cuman ya udah ya, ini nih. Gitu diem aja gitu mulutnya sama tangannya. Dikekep gitu, nggak usah comel lu. Nanya lah tuh tadi ke Pak Tama tuh, ke Pantai T ini jauh nggak Pak? Terus enaknya nih arahnya lewat mana? Oh nggak jauh kata si Pak Tama. Cuma hati-hati ya ombaknya di sana kencang dan jangan melakukan atau berbicara yang enggak. Ya kirain Hagi itu macam apa sih? Jangan standar nggak sih? Kayak ya pantai gitu hati-hati ya pasti dibilang gitu. Si Hagi sama Arina pun bukan tipe-tipe yang kayak my trip, my adventure gitu, foto ke tengah pantai gitu, nggak berani juga mereka. Paling cuman di pinggir-pinggir doang foto-foto, udah begitu kayak kita. Ya udah akhirnya mereka pergi nih ke sana nih. Pas sampai sana, bagus gengs, gue dikasih lihat foto juga bagus. Zaman itu juga masih lumayan jernih nih dan banyak apa tuh batu-batu besar yang cantik macam gue lihat kayak di pantai-pantai Belitung ya. Yang Laskar Pelangi tuh cakep lah pokoknya udah. Si Ari nih malah langsung minta foto-foto. Zaman itu masih fotonya masih pakai kamera pocket. Ternyata zaman handphone belum secanggih sekarang ya, belum sejernih sekarang juga. Mau pakai kamera potret juga tetep aja gila-gila foto. Nah mereka fotonya kan sampai naik-naik nih ke atas batu tuh. Pas si Hagi lagi moto, si Arina kan jauh tuh di atas batu tuh. Si Hagi dari bawahnya gitu kan. Ada yang teriak, foto aku juga dong, foto aku juga dong. Cuma dikiranya si Hagi itu ada orang ngomong sama orang lain aja gitu lah. Karena si Hagi lagi fokus kan nih fotoin Arina. Habis udah selesai jepret-jepret, dia ngeliat kayak ke sekitar kok ternyata kosong, kagak ada siapa-siapa. Orang-orang ramenya tuh yang di pasir pantai sana. Sementara yang di bagian Hagi yang di batu-batuan gede ini, kosong, kagak ada siapa-siapa. Kan nggak mungkin orang di pantai pasir sana tuh teriak-teriak gitu kan, tapi suaranya sejernih kayak lagi deket banget. Nah, seperti kebanyakan cewek-cewek lain juga. Pastinya si Arina minta hasil foto-fotonya kan kayak mau lihat dong tuh dari layar kamera pocket yang kecil banget. Pas Arina lagi lihat-lihat nih di kamera nih, si Hagi kan merhatiin sekitarnya gitu. Nah, di tempat tadi Arina naik tuh di atas batu, ada sosok wanita berdiri cantik dan tapi rambutnya putih semua. Nah lagi-lagi zaman dulu tuh belum heboh. Namanya apa cewek-cewek dicat-cat rambut aneh begitu macam ungu, merah gitu kan, putih kayak begitu macam cewek-cewek Korea. Belum ada gitu, belum wajar. Lah tahu-tahu dilihat nih ada cewek berdiri rambutnya putih semua yang nggak tahu kapan lu naiknya gitu kan. Hagi langsung kayak ngelengos karena dia tahu itu bukan orang. Dan langsung kayak ngajak ngomong ke Arina, yaudah yuk kita berenang aja. Biar mereka nih pergi dari area bebatuan itu. Nah di area pasir pantai tadi tuh dilihat ada beberapa orang yang memang berenang, tapi ya di tepian aja karena ombaknya memang cukup kencang. Tapi ya nggak heboh-heboh bagaimana ya, soalnya kan itu masih siang, masih ngejepret banget gitu. Mereka ke pantai jam 12 ada gila-gilanya. Udah nih berenang kan kecipak-kecipuk, nggak tahu karena keasikan sendiri apa gimana ya. Hagi sih dari tadi ngerasanya ada di tepian kok mainnya, tapi tahu-tahu kok dia kayak melihat kayak kan main air gitu kan, ngeliat loh kok Arina udah jauh ada di pinggiran pantai gitu sambil gini-gini nih, balik ke sini kata si Arina. Dan sepertinya memang si Hagi ini udah semakin ke tengah ya karena ke bawah ombak gitu ya, sedikit tahu-tahu ke tengah. Tapi saat itu dia masih dada-dada gitu ke Arina, maksudnya kayak
oke gue nggak apa-apa. Karena basicnya memang si Hagi ini bisa berenang kok. Karena tadi lagi dadah-dadah gitu kan, ke Arina lagi ada di tepian, Hagi nggak sadar kalau di belakangnya nih ada ombak yang besar menghantam dia gitu. Dia muter-muter tuh di dalam air tuh, berusaha naik ke permukaan, tapi ada ombak lagi gitu kan. Dia tergulung lagi dia. Sampai rasanya kayak banyak banget air yang masuk nih. Dadanya juga sampai sesak. Yang di situ si Hagi sampai berpikir, waduh, gue nggak selamat nih, ini akhirnya orang gue. Tapi akhirnya dia berhasil naik ke permukaan dan berenang tuh ke tepian. Hagi memuntahkan banyak air dan dia terlentang di atas pasir gitu kan, sampai bersyukur, aduh, alhamdulillah bisa selamat gitu kan. Namun seketika itu juga dia menyadari kalau langit ini nih udah gelap, udah malam, dan di sekitar pantai bener-bener sepi, nggak ada siapa-siapa. Dia sampai nyariin Arina, tapi nggak ada Arina. Perasaannya ini mengatakan, nggak mungkin banget, tadi gue ke pantai siang borong jepret jam 12. Kok tau-tau ini udah malam, gelap gitu kan. Wah, nggak bener nih. Tahu-tahu dari depan tuh, dari arah air lautan, muncul nih wanita berambut putih tadi yang dilihatnya tadi berdiri di atas batu. Sosoknya beber cantik, gengs, cewek. Nggak ada yang gimana-gimana, enggak. Pakainya juga bisa dibilang normal. Kayak hijau tua tapi terusan. Tapi bukan yang kayak kemben gitu-gitu, enggak. Terusan aja hijau tua. Namun anehnya nih, dia munculnya kan dari air. Datang gitu kan, tapi bajunya kagak basah. Yang dari awal, tapi kan Hagi udah tahu itu wanita bukan manusia. Hagi langsung kayak mundur gitu kan ngeliat sosok itu. Dan mungkin karena Hagi ini mundur, si sosok itu langsung berhenti diem. Mereka kayak tatap-tatapan gitu beberapa detik. Dan sosok itu lanjut lagi nih mendekat. Abis itu langsung menyentuh Hagi kayak nutupin matanya gitu, gengs. Tahu-tahu Hagi tersedak, tenggorokannya terasa panas, dan dilihatnya tuh cahaya matahari silau banget. Ternyata dia masih di posisi yang sama nih di pinggiran pantai. Tapi kali ini dia udah melihat Arina, dan banyak orang yang kayak berkerumunan tuh di sana kayak kepo gitu kan. Ternyata dari tadi dia pingsan karena terseret air, dan untungnya langsung bisa diselamatkan sama tim rescue yang ada di situ. Jadi cepet, gengs. Tadinya Arina dan tim rescue mau membawa Hagi ini ke rumah sakit, tapi Hagi menolak karena dia merasa kayak nggak apa-apa deh, kayak nggak apa-apa gitu. Walaupun perutnya Hagi nih ngerasa kayak mual gitu, kayak mungkin terlalu banyak minum air laut kali ya. Dia bilang butuh menenangkan diri sebentar aja. Dia bersyukur banget tuh bisa masih selamat tuh di situ tuh. Setelah dirasa udah baik kan, mereka pun pulang. Tapi yang bawa motor nih si Arina nih. Jadi Hagi ini dibonceng. Sebelumnya sih tim rescue katanya udah marahin, udah ngomel-ngomel kayak, kamu lagian nggak boleh sampai ke tengah-tengah gitu. Dan motor tim rescue-nya mau ngebawa Hagi ke rumah sakit, tapi Hagi yang nggak mau emang. Nah, pas sampai ke villa, kebetulan ada Pak Tama nih ngeliat mereka. Awalnya kayak ditegor, diledekin aja kalau yang nyetir mbaknya. Si Hagi kan dibonceng soalnya. Tapi dilihat-lihat gimana pun juga nih mukanya Hagi pucet banget, bibirnya putih gitu, gengs. Ya Arina akhirnya cerita lah kalau tadi Hagi hampir tenggelam. Pertama langsung kaget, langsung dibikinin teh anget tuh. Sambil ditanya-tanya, terus gimana? Udah ke rumah sakit atau belum gitu kan? Ya Hagi cerita tuh awalnya dia berenang-renang mah di tepian. Tapi kok tahu-tahu sampai ke tengah gitu kan. Dan nggak sadar ada ombak. Ya kegulung lah. Untungnya langsung kelihatan sama tim rescue, diselamatin. Pertama cerita nih, iya emang kalau di pantai teh itu memang seharusnya nggak boleh berenang sampai ke tengah. Makanya kan tadi saya udah bilang ombaknya kenceng. Itu si Bima tuh 2 minggu lalu juga hampir aja tenggelam. Lagi main sama teman-teman yang 4 orang. Kegulung ombak semua, yang satunya hanyut. Baru ketemu terdampar besoknya yang nggak selamat. Dan abis kejadian itu si Bima nih suka bengong-bengong sendiri tuh. Ya pertama mikirnya mungkin si Bima nih masih kayak shock dan memikirkan temannya nggak selamat itu tuh yang 1 orang tuh. Ya Hagi kan bilang tuh kalau orang lihat Bima dikiranya mungkin depresi atau apa ya, padahal mah kesurupan. Cuman Hagi ini baru tahu kan backgroundnya Bima ternyata pernah tenggelam juga nih 2 minggu yang lalu. Kaget si Hagi. Dan bersyukur ya, untungnya dia juga bisa selamat. Udah nih istirahat dulu, tiduran di kamar. Pas Hagi tidur, si Hagi ini mimpi ketemu sosok perempuan berambut putih itu lagi. Tapi kali ini si Hagi ini merasa berada di tempat yang belum pernah dia lihat sama sekali. Jadi tempatnya tuh cantik, banyak kayak koral-koral karangnya gitu. Cuman di situ dia bisa bernafas dengan normal. Dan keadaannya jalan kaki gitu, bukan kayak ngambang di air, enggak. Dan untuk pertama kalinya si Hagi mendengar sosok itu tuh berbicara. Suaranya lembut, bagus, kagak ada serem-seremnya. Kalau dia kagak inget Arina nih, naksir kali ya. Dimana sosok itu bilang kalau Hagi bisa tinggal di sini selamanya. Tapi seketika itu juga pun si Hagi merasa, wah ini nggak benar. Enggak, ini tuh mimpi. Dia nggak boleh terbujuk karena dari awal pun dia tidak tertarik memang dengan sosok itu ya. Walaupun ya mukanya cantik, tapi perihal rambutnya tuh putih dan Hagi tahu itu bukan orang. Jadi dari awal kan dia emang kagak mau. Di situ dia langsung terbangun nih dari mimpinya dan dilihat Arina masih tidur di samping. Ngelihat jam ternyata masih jam 11 malam. Hagi ke kamar mandi sebentar, habis itu dia ngerasa aus. Akhirnya keluar tuh ke dapur. Tapi pas baru keluar kamar nih, dia ngelihat ada seseorang ngambang tuh di kolam renang. Posisinya tengkurap gitu, ngambang gitu, maksudnya palanya di dalam air. Ya kaget dong, ngelihat kayak, wah itu tenggelam apa gimana tuh sampai ngambang. Langsung diselamatin sama dia, ditarik, yang ternyata itu Bima. Ya mungkin kan tadi ada heboh-heboh ya si Hagi ikut nyebur, terus nyeret Bima gitu kan dengan susah payah ke pinggir, teriak-teriak gitu kan minta tolong. Orang-orang pada keluar. Kebetulan ada tamu nih yang ngerti caranya CPR, bapak-bapak gitu. Ya udah dilakukan tuh CPR dan untungnya Bima bisa selamat
banget keluar airnya. Tapi langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah ternyata nih ya, ini tuh abis si Bima balik lagi ke villa di tanggal 1. Jadi abis malam tadi si Bima dilarikan ke rumah sakit, besok malamnya itu kan tahun baruan tuh. Nah, sepanjang hari sampai malam tahun baru tuh nggak ada cerita apa-apa. Sampai besokannya lagi pas tanggal 1, waktu Hagi mau check out nih, si Bima udah balik tuh di villa. Dan dia memang sengaja mau ketemu sama si Hagi untuk berterima kasih udah nolongin. Jadi si Bima nih cerita, kalau semenjak dia tenggelam di pantai, dan tadi temennya nggak selamat tuh, dia selalu merasa diajak oleh seseorang untuk ke suatu tempat sampai-sampai akhirnya dia ketemu lagi sama temennya nggak selamat itu yang ngajak. Jadi awalnya dia diajak sama seorang cewek, tapi habis itu karena dia emang nggak mau si Bimanya ya, diajak sama si temen yang nggak selamat. Dibilang katanya di sana enak dan bikin bahagia. Sampai-sampai Bima sering ditunjukin tuh sama temen yang nggak selamat itu tuh. Sampai Bima berasa di sana dan melakukan aktivitas. Ya tapi ternyata di dunia nyata kata bapaknya kan kamu bengong mulu, diem doang. Padahal menurut si Bima enggak, gue nggak bengong. Gue ngelakuin ini itu kok. Ya dengar begitu kan si Hagi kayak agak relate ya. Maksudnya jangan-jangan yang dialami sama si Hagi itu sama seperti apa yang dialami sama si Bima. Cuma Bima ini memang sempat goyah karena sampai ngajakin temennya ini sendiri dan dilihat memang tempatnya itu menarik. Sampai akhirnya waktu malam kejadian kemarin, mungkin dia lagi bengong nih, tapi ngerasanya ada di suatu tempat itu kan, abis itu terpleset, jatuhlah ke kolam. Cuma ya tetap nggak sadar nih keadaannya nih, karena ngerasanya masih lagi ngapa-ngapain gitu, nggak tahu lagi pada kecebur. Untungnya si Hagi ngeliat dan langsung diselamatin, kalau nggak mah lewat. Beda sama si Hagi memang dari awal yang kayak emang udah nolak duluan kagak mau. Kalau si Bima ini mungkin mau enggak gitu kali. Akhirnya Hagi bilang nih, tentang apa yang dilihat itu bukanlah dunia manusia. Jadi Bima ini sebisa mungkin harus bisa menolaknya. Dan hal itu juga akhirnya disampaikan nih ke Pak Tama untuk Pak jaga Bima ya. Yang sebelumnya si Bima ini nggak pernah cerita-cerita sih ke ayahnya itu. Baru deh Pak Tama bilang emang si Pantete ini terkenal. Terkenal apa Pak? Ini nggak tahu ya. Kebetulan apa gimana katanya tiap Desember selalu aja menelan korban. Sering banget tuh ada kejadian orang yang hanyut, tenggelam, yang jatuhnya di bulan Desember. Deket-deket tahun baruan emang. Ya kalau Hagi sebagai pendatang yang bukan orang penduduk situ ya baru denger lah tentang hal ini. Tapi kalau orang sana katanya emang udah biasa emang begitu. Ya dikira kan tadi terkenal apa Pak? Karena keindahannya begitu, karena kan emang cantik pantainya. Tapi terkenal horor juga, sama aja nih bapak sama anak ya. Pantainya menelan banyak korban. Macam jembatan kilometer 8 tadi terkenal apa? Terkenal horor. La ilaha illallah. Ya udah karena Bima ini udah menjadi urusan si Patama ya selaku emang anaknya. Hagi pamit pulang. Tapi ada satu momen nih waktu dia mau pulang. Dia sempat iseng ngelihat ke arah bungalow yang itu horor yang ada ngintip di jendela. Cuma kali itu dilihat udah gak ada ngintip. Si Hagi iseng nih nanya ke Patama, Pak, villa yang itu kosong apa ada tamunya? Si Patama akhirnya jujur karena udah berterima kasih juga mungkin sama Hagi ya. Kalau katanya yang villa yang itu emang udah nggak disewain, udah nggak dibuka. Soalnya dulu 2 tahun yang lalu udah agak lama nih. Ada bule yang pernah nginep di situ. Meninggal anyut juga di pantai itu, guys. Dan semenjak itu katanya kalau ada yang nginep di situ ya suka diganggu. Makanya udah nggak pernah dibuka, udah nggak pernah disewain lagi villa yang khusus itu tuh. Yang pada saat sampai si Hagi mau pulang cuma dijadiin gudang aja. Dengar begitu tapi kan si Hagi kayak, bener kan berarti yang ngintip-ngintip waktu itu bukan orang? So itu cerita dari Hagi, pengalaman yang hampir innalillahi. Tapi alhamdulillahnya ya selamat. Dan Bima juga selamat. Walaupun Hagi sekarang udah nggak tahu ya kabarnya Bima gimana. Cuman katanya sih untuk pantainya sendiri sampai sekarang masih buka dan bagus. Namun memang sudah ada larangan untuk tidak berenang. Karena memang ombaknya nggak kondusif. Dan terlalu banyak juga pengunjung yang mungkin lupa akan keselamatan ya. Macam si Hagi waktu itu. Ya akhirnya banyak tuh yang tenggelam ke bawah arus ombak. Ya makanya kalau udah ada larangan seperti itu, harap dipatuhi. Jangan dilanggar, lu malah tetap berenang begitu kan, demi keselamatan bersama. Oh ya, satu lagi. Setahun setelah kejadian itu, akhirnya si Hagi sama Arina menikah. Jadi, endingnya menikah kok, gengs. Ya, moga-moga langgeng ya sampai sekarang ya. Walaupun tadi awalnya astagfirullah gitu kan, masih pacaran, udah nginep-nginep berdua. Tapi endingnya alhamdulillah begitu menikah. Sakinah mawaddah warahmah. Yang langgeng-langgeng pokoknya. Jangan cecetan pakai aplikasi ojek online lu berdua. Seru ya kita tapi jadi tahu kalau orang selingkuh ternyata bisa pakai cecetan ojol. Lah ngomongin apa sih kita? Thank you ya Hagi ya. Thank you juga buat semuanya yang nonton. Sebelum Juni ini selesai, nanti akan ada nih satu video lagi yang ceritanya guys, udah sengaja nih gue pilihin buat penutup janji Juni. Wah, definisi apa kabar dunia ceritanya. Makanya lu tungguin ya, jangan lupa subscribe juga di bawah sama tombol like dipencet, notifnya juga dipencet. Terima kasih, sampai jumpa nanti di video yang bombastis ya. Assalamualaikum.